Shalom para pemuji dan penyembah Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan share mengenai lawan Tuhan yang paling kuat di hidup manusia. Dan ternyata jawabannya bukan iblis. Iblis itu bukan lawan Allah yang paling kuat untuk menjadi penguasa dalam hidup manusia. Iblis bisa dikalahkan. Yakobus 4 ayat 7 berkata, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Alkitab berkata bahwa iblis dapat kita kalahkan dengan penundukan diri kita kepada Allah dan dengan melawan iblis. Maka iblis akan lari. Bahkan di Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20 menulis tentang semua perlengkapan rohani yang kita perlukan untuk melawan iblis. Kalau begitu, siapa lawan Allah yang paling kuat untuk berkuasa di hidup manusia? Mari kita lihat dalam Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-13, atau ayat yang sama juga terdapat di Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata bahwa seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan akan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Tidak mengindahkan itu kalau dalam bahasa sehari-hari, bahasa terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu masa bodoh. Ya, dia akan setia kepada seorang dan akan masa bodoh dengan yang lain. Kamu tidak akan dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, jadi lawan Tuhan yang paling kuat itu adalah Mamon, saudara. Antara Tuhan kita, antara kepada Tuhan Allah atau kepada Mamon. Ya, kata Mamon berasal dari kata Aram. Kata ini tidak diterjemahkan lain di bahasa Indonesia maupun di Alkitab bahasa Inggris versi King James Version, ya. King James Version tetap dipakai kata Mamon. Jadi apa sebenarnya arti kata Mamon ini? Kata Mamon mempunyai arti merendahkan, mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar, atau keserakahan, atau sesuatu materi seperti uang, harta benda, atau mungkin yang lebih spesifik, Mamon itu berarti kekayaan duniawi yang menguasai seseorang dibandingkan dengan pelayanan kepada Allah. Ya, jadi apakah Allah membenci uang? 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 saya ambil dari terjemahan sederhana bahasa Indonesia. Karena cinta akan uang adalah penyebab utama dari segala macam kejahatan. Banyak orang yang sudah tersesat dan meninggalkan keyakinan mereka kepada Kristus demi mengejar harta duniawi. Dan akhirnya yang mereka dapatkan hanya sakit hati yang mendalam dan penderitaan yang berat. Ternyata Allah tidak membenci uang. Bahkan uang dan sikap kita terhadap uang termasuk salah satu topik yang paling banyak dibicarakan di dalam Alkitab. Ayat yang cukup terkenal, bahkan yang mungkin teman-teman juga tahu, Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Ternyata ayat ini berbicara, kalau konteks secara keseluruhan, kalau teman-teman lihat di ayat yang sebelumnya, bahkan ayat-ayat yang sesudahnya, konteks keseluruhan dari ayat ini, Yesus sebenarnya sedang berbicara mengenai uang, saudara, dan bagaimana kita bersikap terhadap uang. Yang Allah benci adalah cinta akan uang. Kenapa? Seperti yang ditulis tadi di 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, uang yang pertama menyebabkan segala macam kejahatan. Yang kedua, uang menyesatkan orang dari iman kepada Yesus, kepada Kristus, ya. Ketiga, uang itu menyakiti hati, cinta akan uang menyakiti hati manusia. Dan yang keempat, cinta akan uang menyebabkan penderitaan yang berat. Pengkhotbah 5 ayat 10 bahkan menulis, kalau kamu cinta uang dan berusaha menimbun harta kekayaanmu, kamu tidak akan pernah puas dengan apa yang kamu miliki. Pengkhotbah bilang itu adalah usaha yang sia-sia. Jadi kalau begitu, bagaimana sikap kita terhadap kekayaan dan uang? Kalau memang kekayaan dan uang itu bisa menjadi tuan kita, jadi bagaimana cara kita harus bersikap terhadap kekayaan dan uang supaya kekayaan dan uang ini tidak menjadi tuan bagi hidup kita. Di Lukas pasal 16 ayat yang ke-9, saya ambil dari terjemahan sederhana bahasa Indonesia masa kini, ya.
Terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau terjemahan sederhana Indonesia sama, saudara. Karena itu aku sungguh-sungguh berkata kepada setiap kalian, gunakanlah kekayaan dunia ini untuk mencari sahabat, yaitu sahabat duniawi dan sahabat surgawi. Jadi pakailah kekayaanmu, pakailah uangmu untuk mencari sahabat. Sahabat duniawi dan sahabat surgawi. Sahabat duniawi yaitu sahabat yang selama kita ada di dunia ini. Dan sahabat surgawi yaitu sahabat yang kamu peroleh dari hasil pelayananmu selama di dunia ini. Sahabat seseorang yang nantinya juga akan menjadi sahabat kita di surga. Ya, namun ternyata sahabat-sahabat ini, sahabat duniawi maupun sahabat surgawi, itu bukan sembarang sahabat. Bagian yang selanjutnya dari ayat yang sama menulis, supaya pada waktu kekayaanmu itu habis, kamu akan diterima di dalam berbagai rumah yang selama-lamanya. Sahabat yang seperti apa? Jadi ayat firman Tuhan berkata, sahabat yang kalau hartamu habis, dia tetap akan terima kamu apa adanya. Dan sebagai penutup, saudaraku, tetap selalu jadikan Tuhan yang terutama dalam hidupmu. Melayani Tuhan itu jauh lebih penting daripada mengejar kekayaan. Saya mengerti bahwa uang sangat penting bagi kelangsungan hidup kita. Kita pun yang melayani Tuhan juga butuh uang. Bahkan di 1 Timotius pasal 5 ayat 8 bilang, jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan bahkan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saudara bayangkan. Jadi parah ya kalau kita nggak bisa memelihara sanak saudara, memelihara seisi rumah kita, itu lebih buruk dari orang yang tidak beriman ternyata. Tapi jangan sampai fokus kita teralihkan. Tetap layani Tuhan sambil juga tetap memuliakan Tuhan lewat pekerjaan kita. Pergunakan kekayaanmu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai prioritas dalam segala sesuatu. Maka Allah yang adalah Jehovah Jireh akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.